Hari ini kita akan belajar tentang true false not given. Kenapa true false not given? Karena ini adalah salah satu jenis soal di reading IELTS yang paling sering muncul. Kalau misalnya kita lihat ya di EngNovet, kalau misalnya teman-teman lihat yes no not given sama true false not given, maka dia paling sering muncul di setiap setiap update-nya, yaitu misalnya ini true false not given masih muncul di Cambridge 20, true false not given, yes no not given muncul di Cambridge 20 ya, di 19 juga ada dan lain-lain. Nah, so that's why kita akan mencari tahu gimana cara mengerjakan true false not given dan yes no not given. Pertama, kita cari tahu dulu teman-teman. Apa sih yang membedakan antara true false not given dan yes no not given? Kenapa harus ada true false not given dan kenapa harus ada yes no not given? Kenapa bukan true false not given saja semuanya? Kenapa bukan yes no not given saja semuanya? Gitu ya. Karena apa yang kita cari ternyata berbeda. Ketika teman-teman diberikan soal true false not given, maka teman-teman diharapkan untuk mampu mencari sebuah fakta di dalam sebuah esai atau di dalam sebuah passage, bacaan. Kayak gitu. Nah, kalau kita lihat ini penjelasan daripada true if the statement agrees with the information. Nah, agrees with the information berarti adalah sebuah fakta yang sesuai dengan informasi yang ada. Kayak gitu. False if the statement contradicts the information berarti berkontradiksi, bertolak belakang. Nah, given berarti tidak ada informasi sama sekali. Nah, itu yang membedakan. Yang pertama, berarti kalau true, false, not given adalah kita mencari sebuah fakta. Pertanyaannya adalah apa itu fakta? Oke, di sini itu fakta saya sederhanakan menjadi sesuatu yang bisa diverifikasi yang pertama, ya. Terus sesuatu yang bisa dibuktikan benar atau salah, atau sesuatu yang berdasarkan data, angka, kejadian nyata, atau hasil hasil penelitian. Nah, nanti akan saya paparkan bagaimana fakta di dalam sebuah bacaan dan opini di dalam sebuah bacaan, sehingga kita bisa membiasakan diri ya, bagaimana kita mampu untuk membedakan antara fakta ya, yang mana yang bisa dijadikan sebagai true false not given dan yang mana yang bisa dijadikan sebagai yes no not given. Intinya adalah kalau teman-teman diberikan soal true false not given, maka siap-siap saja untuk mencari sebuah fakta. Fakta itu apa? Ya, fakta seperti apa yang saya di sini bisa diverifikasi, bisa dibuktikan benar atau salah, atau berdasarkan data, angka, atau kejadian kejadian nyata atau hasil penelitian. Fakta tidak bergantung pada perasaan atau sudut pandang seseorang. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi tidak ada sudut pandang seseorang, dia ya pure sebagaimana adanya. Contohnya adalah Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau. Nah, ini dia bisa diverifikasi, teman-teman. So, dia adalah sebuah fakta. Bisa dibuktikan. Oh ya, benar-benar Indonesia memiliki 17.000 pulau. Terus air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius pada tekanan normal. Ini juga bisa diverifikasi, bisa dibuktikan benar, bisa disesuaikan dengan data, angka, atau kejadian nyata, atau hasil penelitian. So that's why dia adalah sebuah fakta. Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Ini bisa diverifikasi sampai sekarang kayak gitu. Ini bisa dibuktikan benar atau tidak. Ya, ini bisa kita lihat berdasarkan angka data atau kejadian data atau hasil penelitian. Nah, semua ini bisa dicek kebenarannya sehingga kalimat-kalimat yang saya berikan di sini adalah sebuah fakta. Oke? Jadi dari awal teman-teman harus tahu dulu apa yang membedakan antara true false not given dan yes no not given. True false not given di mana teman-teman harus mencari sebuah fakta dan fakta ya seperti ini. Ini yang dimaksud dengan sebuah fakta. Terus berbicara tentang yes no not given, maka teman-teman harus tahu yes no not given adalah soal yang dimana kita harus mencari sebuah opini. Nah, tahu dari mana kalau yang kita cari adalah sebuah opini? Dari penjelasan soalnya, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman buka ini contoh yes no not given. Jadi di soalnya dia memang mention nih,
Yes, if the statement agrees with the claims of the writer. Nah, claim di sini ini adalah sebuah opini. Claim ya. Nah, di sini ini if it is impossible to say what the writer thinks about this ya. Thinks ya berarti sebuah opini. Pertanyaannya adalah mampukah kita membedakan antara sebuah fakta dan sebuah opini di dalam sebuah kalimat? Sebuah fakta atau sebuah opini di dalam sebuah paragraf. Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Untuk mengetahui hal tersebut, ya of course kita harus tahu dulu. Pertama adalah perbedaan fakta dan opini. Fakta tadi sudah ya, ini. Terus sekarang kita pindah ke opini. Jadi opini adalah pandangan, penilaian, keyakinan, atau interpretasi seseorang. Nah, opini tidak bisa dibuktikan secara mutlak benar atau salah, karena bergantung pada sudut pandang seseorang. Kayak gitu. Nah, misalnya, Jakarta adalah kota yang terlalu padat. Nah, di sini kita nggak bisa benar kita tidak bisa membuktikan bahwa Jakarta itu adalah kota yang terlalu padat. Kalau misalnya kita mention padat, ya mungkin benar. Tapi kalau misalnya kita mention terlalu padat, ya ini kita nggak bisa buktikan. Karena terlalu, kata terlalu di sini itu adalah sebuah opini. Sehingga satu kalimat ini adalah sebuah opini. Kayak gitu. Terus, misalnya, pendidikan online lebih efektif daripada tatap muka. Nah, ini juga nggak bisa kita buktikan, teman-teman. Karena ini adalah pendapat. Di satu sisi ada orang yang beranggapan bahwa pendidikan tatap muka itu lebih efektif daripada pendidikan online. Tapi di sisi yang lain, ya ada juga orang yang berpendapat bahwa pendidikan online itu lebih efektif daripada tatap tatap muka. Intinya kedua-duanya masih punya kelebihan masing-masing, sehingga tidak ada yang bisa kita jadikan sebagai tolok ukur bahwa mana yang lebih efektif seperti itu. So that's why dia adalah opini karena masih menurut pandangan satu orang atau beberapa orang. Oke. Nah, kemudian film itu sangat membosankan. Nah, pernyataan film itu sangat membosankan, kita juga nggak bisa jadikan sebab ini adalah opini juga. Karena sangat membosankan, membosankan adalah sudut pandang seseorang atau penilaian seseorang, interpretasi seseorang yang dimana kita nggak bisa ganggu. Kayak gitu. Bisa jadi misalnya kita nonton berdua sama teman kita dan teman kita mention ya film ini membosankan di satu sisi. Minimal kita merasa nggak membosankan, film ini adalah film yang luar biasa kayak gitu. Jadi ketika kalimat tersebut berisi pandangan, kalimat tersebut berisi penilaian, kalimat tersebut berisi keyakinan, kalimat tersebut berisi interpretasi seseorang, atau kalimat tersebut tidak bisa dibuktikan secara mutlak benar atau salahnya, maka dia adalah opini. Gitu ya. Nah, biasanya kalau kita mencari true, false, not given atau yes, kita mulai dari true, false, not given dulu. Biasanya kalau kita mencari true, false, atau not given, informasi yang diberikan di soal dan di bacaan itu perbedaannya nggak jauh-jauh, gitu ya. Maksudnya informasinya ya hampir benar-benar sama antara soal dan bacaan. Meanwhile, kalau soalnya adalah yes, no, not given, maka ya dia mungkin sedikit berbeda. Sehingga kita harus benar-benar paham apakah dia ini adalah sebuah opini atau dia ini adalah sebuah fakta. Mari kita sederhanakan dulu, membiasakan diri kita untuk membedakan yang mana sebuah fakta dan yang mana sebuah opini. Misalnya, sini ada beberapa kalimat yang sudah saya ini ya, coba untuk menyederhanakan bagaimana fakta dan bagaimana itu kalimat opini. Nah, di sini according to UNESCO, over 90% of countries implemented school closures during the pandemic. Nah, ini adalah sebuah fakta. Kenapa dia sebuah fakta? Karena ini bisa dibuktikan, teman-teman, atau ini adalah hasil penelitian, sehingga dia bisa dikatakan sebuah fakta. Nah, kalimat selanjutnya, this clearly shows that traditional education systems are highly vulnerable. Nah, ini adalah sebuah opini. Kenapa? Karena ya traditional education system ya mungkin vulnerable, tapi bukan highly, nggak sampai highly kayak gitu ya.
Ini berlebih. Ini pandangan subjektif karena ada are highly vulnerable sehingga dia dijadikan sebagai sebuah opini. Kayak gitu. Kemudian kalimat selanjutnya dia bilang recent studies indicate that teenagers spend an average of 7 hours per day online. Ini adalah sebuah fakta. Kenapa dia sebuah fakta? Karena dia adalah hasil penelitian. Dia mention di sini nih, recent studies indicate, ya. Nah, kalau misalnya di sini ini itu diganti menjadi some people. Some people say. Maka ini bukan lagi menjadi fakta, tapi dia adalah sebuah opini. Kenapa dia adalah sebuah opini? Ya karena nggak bisa dibuktikan. Karena dia adalah pendapat seseorang, pendapat beberapa orang. Tapi berbeda lagi kalau dia adalah sebuah hasil penelitian. Kalau hasil penelitian ya mau nggak mau, dia adalah sebuah fakta. Seperti itu, teman-teman. Which an alarming trend that may negatively affect their mental health. Nah, may negatively affect ini adalah sebuah opini. Karena kita nggak bisa menjadikan dia ya memang benar-benar memberikan efek yang negatif. Ya enggak juga kan bisa jadi ada dampak positif yang diberikan karena menghabiskan waktu 7 jam online. Kayak gitu. Itu adalah kalimat kedua. Misalnya, kita pindah ke kalimat ketiga. Kalimat ketiga bilang, global temperatures have risen by approximately 1,1 derajat Celcius since pre-industrial times. Nah, ini teman-teman adalah sebuah fakta. Kenapa dia sebuah fakta? Karena kita bisa buktikan apakah dia benar-benar naik 1,1% atau tidak. Nah, karena dia bisa dibuktikan, jadi kebenarannya itu bisa dia dijadikan 100% sehingga dia adalah dijadikan sebuah fakta. Terus kalimat selanjutnya mention, governments aren't doing enough to address this urgent crisis. Nah, yang membuat dia menjadi sebuah opini adalah kata ini nih, aren't doing enough. Kata enough itu tuh setiap orang beda-beda, standar cukupnya kayak gimana. Sehingga satu frasa ini, satu klausa ini, dia adalah sebuah opini. Karena kebenarannya nggak bisa kita buktikan 100%. Karena enough, setiap orang beda-beda standarnya. Mungkin di satu orang mentionnya ya kalau sudah dijalankan sebanyak 50% atau dampaknya itu sudah di 50% maka itu sudah cukup. Bisa juga ada yang mention kalau misalnya programnya berjalan dan dampaknya itu sudah sampai 60%, 70%, maka itu juga sudah cukup. Nah, karena standarnya itu beda-beda sehingga dia dinyatakan sebagai sebuah opini. Kayak gitu. Nah, kemudian kita lihat remote working increased significantly after 2020. Nah, ini adalah sebuah fakta. Kenapa? Karena dia bisa dibuktikan. Ya, jadi ada standarnya. Teman-teman bisa buktikan kebenarannya. Kebenarannya bisa dijadikan sampai 100%. So, that's why dia adalah sebuah fakta. Nah, ini adalah sebuah opini setelahnya karena sudah jelas ada in my view. Ya, kalau sudah ada in my view atau kata yang maknanya sama dengan in my view, maka dia adalah sebuah opini. Ini juga kalimat terakhir, research has shown a correlation between excessive social media use and anxiety among adolescents. Kenapa dia fakta? Karena ada research. Nah, ini kalau kita ganti menjadi many say that there is a correlation between excessive. Nah, dia akan berubah menjadi sebuah opini, bukan lagi menjadi sebuah fakta. Kenapa? Karena ada pendapat. Kayak gitu. Jadi hati-hati. Perbedaan antara fakta dan opini itu sangat tipis. So that's why ketika kita ingin membedakan yang mana fakta dan yang mana opini, ini tuh bisa dilatih dengan memperbanyak nulis sebenarnya, memperbanyak nulis dan memperbanyak ya baca kalimat tulisan-tulisan formal.
Sehingga teman-teman tahu yang mana bedanya fakta, yang mana yang sebuah fakta, dan yang mana sebuah sebuah opini. Kayak gitu, teman-teman. Nah, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, oh ini action. Oke. Nah, kalau gitu kita coba ya. Di sini saya coba membuat soal sederhana saja sebelum kita coba latihan daripada Eng Novel. Perbedaan antara yang ini, yang A adalah soal dari true false not given, yang B adalah soal dari yes no not given. Jadi bacaannya ada ini. Global temperatures have increased by approximately. Nah, terus pertanyaannya ini, coba teman-teman identifikasi apakah dia true, false, atau not given. Yang misalnya satu A ya. Nanti langsung dijawab. Terus teman-teman kirim jawabannya di chat saja, di kolom chat. Terus yang satu B ini soalnya adalah yes, no, not given. Ya, oke deh. Silakan, coba teman-teman kerjakan dulu. Apakah dia true, false, atau not given untuk satu A, atau dia yes, no, not given untuk satu B. Gak ada ya? Oke. Sejauh ini belum ada jawaban yang benar semua. Nah, kalau kita lihat di satu a global temperatures have risen by more than one Celsius. Itu ya. Since pre-industrial times. Terus dia bilang nih, global temperatures have increased by approximately 1,1 derajat Celcius since the pre-industrial era. Nah, di sini kalau kita lihat 1,1 derajat Celcius itu tuh maknanya sama dengan more than 1 derajat. So that's why ini jawabannya adalah true. Gitu ya. Satu A true. Terus soal yes no not given. The writer believes the government's actions on climate change are insufficient. Okay. And many scientists argue, ya, many scientists argue, ini maknanya sama nih dengan the writer believes. Karena ini opini, ya kan? The governments have responded far too slowly. Nah, too slowly ini maknanya sama dengan are insufficient. Jadi, untuk satu B itu jawabannya adalah yes. Nah, setelah membaca ini ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang mau ditanyakan setelah teman-teman mendapati sebuah masalah atau belum ada? Kita lanjut lagi. Bang, aku mau nanya, Bang. Oke, silahkan. Itu kan eh yang di apa namanya di passage-nya kan and many research argue. Itu kan dia bukan mengarah ke yang nulis. Itu maksudnya kenapa bisa yes? Aku masih Oke. bingung. Oke. Jadi di sini itu penulis. Jadi yang dicari kan yes no not given. Yes no not given kan kita mencari sebuah opini. Kayak gitu, Kak. Nah, terus di sini yang mana yang menjadi sebuah opini? Jadi yang opini itu ini. Dari awal sampai sini nih yang dicari. Even, berarti di sini many scientist-nya, kata scientist-nya itu tuh mewakili the writer. Di sini sebenarnya ya bisa juga kita ganti menjadi the writer argue. Karena sama-sama opini. Kayak gitu. Jadi kita cari yang mana yang opini kalau soalnya yes no not given, Kak. Kembali lagi ke dasarnya mana opini dan yang mana sebuah fakta. Jadi tidak even tidak muncul selamanya, maksudnya apa ya? Katanya tidak muncul semua, tapi dia adalah sebuah opini dan ternyata maknanya sama, maka bisa dijadikan sebagai patokan. Seperti itu Kak Winda. What else Kak Winda? Itu dulu, Bang. Itu dulu ya. Teman-teman yang lain Iya. aman? Ya, sepertinya masih aman. Nah, Berarti sekarang bentar, ah Bang.
Berarti fokusnya itu dia opini atau fakta gitu aja ya? Iya betul, kita cari opini atau kita cari fakta. Kayak gitu. Selama informasinya masih sejalan, masih sama ya, kalau dia fakta, ya berarti true. Kalau dia opini, informasinya masih sejalan, berarti dia yes. Nah sekarang ini lagi. Ya, yang ini 2A dan 2B. Sama lagi ya. True, false, not given, sama yes, no, not given. Oke, kita lihat. AI usage in industries has remained stable since 2007. Di sini poinnya adalah has remained stable. Meanwhile di bacaan itu bilangnya has double. Ya, so that's why dia adalah false. Karena dia saling bertolak belakang. Nah, kemudian yang menjadi a development that some analysts believe, oh sorry, will. Okay, the writer thinks AI will have a minor impact uh, on employment. Oke, kita bertanya dulu ke coba Acil, ini Acil ke Acil, kenapa jawabannya no? Halo, Kak Acil, kenapa jawabannya no? Atau Kak Ririn, kenapa jawabannya no? Oke. Atau Kak Winda, kenapa jawabannya not given? Di passage-nya apa nggak ada bang informasi mengenai impact-nya, minor impact itu. Jadi not given. Oke. Tapi kan ini dramatically reshaped. Hmm, Ini kan maknanya sama. Ini bukan iya sih. maknanya sama sih, tapi maknanya kontra ya. Kontra. Minor dengan minor impact ya. Minor impact kan ya berarti seharusnya bukan dramatically ya. Nah, berarti dia adalah oke. Next. Ini nomor tiga. Coba teman-teman silahkan jawab ya. Masih kembali true, false, not given dan yes, no, not given. Oke deh, coba kita bahas. Jadi, studies show that students who read regularly score higher in language tests, and this clearly demonstrates the importance of promoting reading habits in school. Kemudian, students who read regularly tend to perform better in language exams. Jadi maknanya sama ya, dengan perform better itu maknanya sama dengan score score higher. Kemudian language test ini maknanya sama dengan language exams. So that's why dia adalah true. Nah, kemudian the writer supports encouraging reading in schools. And this clearly demonstrates the importance of promoting reading habits in schools. Okay, promoting reading habits in schools. Nah, the importance ini menjadikan dia sebagai sebuah opini. So that's why di sini itu dia yes. Nah, di sini ada yang mau ditanyakan? Saya bang, Oke, bagaimana itu kalau dia not given bang? Bagaimana ada contoh ada ada contoh ada. soalnya? Ini baru mau. Oh, Ah. Nah, ini sekarang silahkan. Di antaranya di salah satunya itu ada not given. Silahkan teman-teman coba. True, not given. Jawabannya sama semua. True, not given, true, not given, dan true, not given. Oke, kita perhatikan. Over 50, over 55% of the world's population now lives in cities. A trend often criticized for increasing social inequality.
More than half of the global population lives in urban cities. Ya, more than half itu maknanya sama dengan over 55%. Terus lives in urban areas. Urban areas itu maknanya sama dengan cities. Ya, jadi so dia ini dia true. Kemudian, the writer believes urbanization always leads to social inequality. A trend often criticized, ya, for increasing social inequality. Nah, the writer believes urbanization ini nggak ada ya yang menandakan bahwa dia adalah sebuah opini. Ya, dia nggak ada kata yang menandakan dia sebuah opini, dan juga always leads ini itu tidak ada yang maknanya sama di sini nih. Kalau kita cari di kalimat setelahnya. A trend, dia bilang a trend often criticized for increasing social inequality. Jadi bukan writer ya, tapi a trendnya yang mengkritisi bahwa apa? Itu tuh membawa sosial, meningkatkan sosial ketidakadilan sosial. Terus dia adalah seperti itu. Nah, silahkan ada yang mau ditanyakan teman-teman terkait true, false, not given, dan yes, no, not. Sesimpel itu saja. Sisanya adalah latihan yang banyak. Nanti mungkin, tapi saya masih memikirkan siapakah Sabtu bersama IELTS ini kita akan lanjutkan di bulan puasa atau gimana. Kalau memungkinkan sih kita akan tetap melanjutkan, tapi kalau misalnya enggak ya kita libur dulu selama bulan 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 Ramadan. Oke gitu. Oke. Nah, silakan ada yang mau ditanyakan? Ke saya Bang, Oke, silakan silakan. masih kurang mengerti tentang not given ini. Bagaimana cara membedakannya? Bagaimana cara membedakan antara false sama not given ya? Iya, Oke. Nah, di sini pertama, karena yang ditanyakan kan adalah yes, no, not given ya. Berarti kita cari pertama adalah ada tidak yang menandakan dia adalah sebuah opini. Kayak gitu. Nah, menurut Bang Acil, ada tidak yang menandakan opini di kalimat ini? tidak ada karena sebuah tren di city Oke. Nah, itu yang social pertama. inequality. Jadi karena yang ditanyakan adalah sebuah opini, kita mencari tahu dulu, ada tidak yang opini. Jadi kalau misalnya tidak ada yang opini, ya langsung saja jawabnya not given. Itu. Tapi kalau misalnya ada sebuah opini, tapi ada yang tidak dimention misalnya ya, sosial. Di sini misalnya a trend often criticize, ya, atau di sini kita ganti many often criticize for increasing social and personal. Nah, kalau ini kan sudah ini bisa dijadikan sebagai oh ternyata dia adalah ini opini karena mengkritisi, gitu ya. Tapi setelah diperhatikan di bacaan, sorry, bukan ini, bukan di sini yang seharusnya aku ini kan, tapi di sini to social and misalnya to social inequality and environmental issues. Nah, kalau kita perhatikan di bacaan itu hanya mention social inequality. Tapi di bacaan, di soal dia juga mention environmental issues. Nah, melihat di sini ada informasi yang diberikan berbeda ya atau ada informasi tambahan. Karena adanya sebuah informasi tambahan, sederhananya ya, karena adanya sebuah informasi tambahan dan kita nggak tahu apakah itu benar-benar terjadi karena kita kekurangan informasi di informasi di bacaan hanya mention social inequality. Meanwhile di pertanyaan itu ada environmental issues. Maka kita sebagai pembaca itu kekurangan informasi. Karena kita kekurangan informasi dan tidak bisa membuktikan hal tersebut, jadi kita nggak bisa yakin. So that's why jawabannya adalah sebuah not given. Itu dua langkah yang paling sederhana, Bang. Yang pertama kita cari tahu dulu apa yang kita harus cari, ya. Kalau misalnya dia yes, no, not given, maka kita cari tahu ada tidak yang bisa dijadikan, ada tidak yang sebuah opini di dalam kalimat ini. Nah, kalau misalnya ada, kita perhatikan apakah muncul semua, apakah ketika kita membaca kita dapat
informasi yang kita butuhkan itu terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi berarti dia adalah not given. Kayak gitu, Bang. Itu sih, Bang. Ya paham, paham. Gimana kalau yang ini Bang, yang true false not given Kalau sama nggak? true sama juga. Kalau true false not given maka kita cari tahu. Kalau true false not given lebih gampang lagi karena kita hanya lihat apakah kita memiliki informasi yang cukup untuk menjawab soalnya atau tidak. Kalau Oh informasi kita iya, cukup ya maka dia bisa true false atau bisa atau false. true Tapi false. kalau misalnya kita Hmm. kekurangan satu informasi saja maka dia adalah not given. Oh, berarti tergantung dari soalnya ya Bang, Betul, informasi soalnya. betul. Oh ya, oke oke. Thank you Bang. Oke deh, Paham paham. oke deh. What else? Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Enough? Oke deh. Kalau gitu eh, cukup saja ya. Cukup saja. Itu saja untuk malam hari ini. Ini teman-teman perbanyak latihan saja. Kalau misalnya ada struggle terkait true, false, not given, yes, no, not given, silahkan ditanyakan kembali. Kemungkinan besar minggu depan itu saya akan coba membahas tips-tips yang bisa kita gunakan, ya, atau tips-tips yang bisa ya yang bisa kita gunakan untuk lebih memahami true, false, not given dan yes, no, not given. Soalnya kita butuh ini memang butuh banyak resource sih. Kita punya butuh banyak source, butuh banyak latihan untuk gampang paham di true false not given dan yes no not given. Soalnya dia menjadi salah satu soal yang lumayan sulit lah dikerjakan di reading. Terima kasih banyak teman-teman semua ya. Itu saja untuk hari ini. Kelas dismissed. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.